Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun. Sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Kul, katakanlah. Tarjamah lafziyah, insyaallah Bapak Ibu bisa ngikutin. Kul, katakanlah. Aro'aitum, apakah kalian mengetahui? Ro'aita kan kamu mengetahui, ro'aitum, anya apa anya, apakah? Kul, katakanlah, aro'aitum, apakah kalian mengetahui ma apa anzalallahu yang Allah turunkan lakum bagi kalian min rizkin berupa rizki, dari rizki, faja'altum lalu kalian menjadikan minhu darinya haraman, haram, wa halalan dan halal. Kul, katakanlah, Allahu, apakah Allah adzina lakum mengizinkan untuk kalian, am 'alallahi taftarun, ataukah terhadap Allah kalian mengada-ngadakan kebohongan. Di dalam tafsir Al-Baghawi, kul, katakanlah ya Muhammad likufari Makkah, katakanlah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Mekah, untuk mengatakan bagaimana? Untuk mengatakan ini, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Apakah kalian tahu tentang rizki yang Allah turunkan kepada kalian, lalu kalian menjadikannya ini halal, ini haram? Memangnya ente diizinkan untuk menghalalkan apa yang kalian ingin halalkan, untuk mengharamkan apa yang kalian ingin haramkan? Memangnya kalian diizinkan? Ataukah kalian mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah? Jadi ketika itu orang-orang kafir mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jadi bukan sekarang saja. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi pada jahiliyah, orang-orang jahiliyah, penghalalan yang haram atau sebaliknya pengharaman yang halal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak pernah menjadikan apa itu bahiroh, apa itu saibah, apa itu wasilah, apa itu ham. Allah tidak pernah menetapkan ketentuan demikian. Jadi bahiroh, saibah, wasilah, ham, ini perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang kafir. Intinya 4 istilah ini adalah pengharaman binatang yang Allah halalkan. Itu intinya. Cuma istilahnya berbeda-beda. Apa sih bahiroh? Bahiroh itu apa? Bahiroh itu sebagaimana Qatadah menjelaskan, mereka ketika menjumpai onta
telah melahirkan lima anak, ya, onta telah melahirkan 5 anak, maka anak yang kelima dilihat jantan atau betina. Ketika anak yang kelima jantan, maka onta ini disembelih, dimakan. Tapi kalau anak yang kelima betina, onta ini disobek telinganya, dibiarkan bebas sebebas-bebasnya, jangan ada yang ganggu. Nggak boleh naikin, nggak boleh dijadikan untuk ngangkat-ngangkat, pokoknya dibiarkan sebebas-bebasnya. Jadi mengharamkan dia untuk dimakan, disembelih, dan mengharamkan yang lain-lainnya, termasuk yang disembelih itu dimakan nggak boleh. Ini namanya bahirah, pengharaman atas yang halal. Kemudian apa itu saibah? Saibah, kalau ada seseorang datang dari safar atau seseorang sembuh dari sakit, maka dia jadikan satu onta untuk dibebaskan, haram disembelih. Diumbar terserah, haram dimakan, haram disembelih. Jadi dijadikannya semacam nadar. Kalau datang dari safar selamat, kalau sembuh dari sakit, maka menjadikan onta dibebaskan sebebas-bebasnya, namanya saibah. Kemudian apa itu wasilah? Apa itu wasilah? Wasilah itu kambing yang melahirkan anak kembar-kembar terus. Lahir yang pertama jantan betina, lahir yang kedua jantan betina, lahir yang ketiga jantan betina. Sudah berapa? 6. Nanti kalau yang berikutnya berarti berapa? 7. Yang berikutnya cuma 1, berarti ke-7. Oh, telah sampai, namanya wasola, sampai. Namanya wasola, wasilah, sebuah istilah untuk onta yang telah melahirkan kembar sampai 3 kali, jadi 6 jumlahnya. Begitu yang ke-7 ternyata dia sendirian, berarti yang ke-7, oh ini saudaranya dari yang kembar-kembar itu, dan diperlakukan seperti bahirah, nggak boleh disembelih, haram disembelih, haram. Kemudian apa itu ham? Apa itu ham? Ham itu onta yang sebagai pejantan, kemudian lahir anak-anak. Jadi dia onta sebagai pejantan, kemudian betinanya melahirkan anak-anak. Kemudian anak-anak ini yang awalnya kecil jadi gede, jadi bibitnya lagi, dia jadi pejantannya. Oh, dia telah menjadi pejantan untuk induk dan anaknya, namanya ham. Maka dia dibebaskan, haram hukumnya dimakan. Jadi kurang lebihnya demikian. Ini pengharaman yang Allah halalkan, tetapi mereka mengharamkan. Jadi mengadakan haram dan halal semaunya sendiri, Maka Nabi disuruh mengatakan kepada mereka, apakah kalian mengetahui apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rizki, lalu kalian menghalalkannya dan mengharamkannya, terserah kalian. Memangnya Allah mengizinkan yang demikian? Atau kalian memang membikin kedustaan atas nama Allah? Nah, dalam konteks sekarang, mungkin bukan onta yang diharamkan untuk dimakan, padahal dia halal, tetapi dalam makna yang lain banyak praktek-praktek yang sesungguhnya ini haram dihalalkan atau halal diharamkan. Kalau contoh yang haram dihalalkan, riba itu nyata-nyata haram, kemudian orang menyatakannya halal dengan mengubah pakaiannya
aslinya ya bunga, kemudian diganti riba atau bagi hasil. Padahal ya nyata-nyata praktek riba dibungkus dengan ganti pakaian, namanya wadiah atau wadaah, namanya murabahah dan yang lainnya, nama-nama syariat dipakai. Ini menghalalkan yang sesungguhnya haram. Ya sama saja terkena ayat ini. Memang kalian diizinkan, kata Allah, kalian diizinkan untuk yang mengharamkan atau menghalalkan, itu hak prerogatif Allah. Ada apa kalian kemudian ikut-ikutan, itu hak prerogatif Allah. Berarti kalian berbuat kedustaan atas nama Allah. Dan Nabi SAW menyatakan, idza tabaya'tum bil 'ainah wabsaktum aznabal baqar sallallahu alaikum zullan la yansihu hatta tarju ila dinikum. Oh, kata Nabi, kalau kalian berjual beli inah dan kalian megangi ekor-ekor sapi, maka Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan pernah mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Apa yang dimaksud megangi ekor-ekor sapi? Menjadi orang hedonis, jadi senang duniawi, lupa untuk mempersiapkan akhirat, disibukkan dengan sapi. Ya ketika itu kan sapi, sekarang ya bukan saja sapi, intinya apapun perkara duniawi. Nah, yang mau kita bahas, tabaya'tum bil inah, dan kalian berjual beli inah. Apa berjual beli inah? Jual beli ini itu sebenarnya bukan jual beli, sebenarnya praktek riba. Tapi gimana biar ini kesannya jual beli, padahal riba. Tapi bagaimana biar kesannya jual beli, itu inah. Banyak prakteknya banyak. Misalnya saya butuh duit dan saya akan praktek riba, cuma kan saya tahu kalau riba itu haram. Gimana ya biar bukan riba, wong riba kok bukan riba, tapi dia seakan-akan jual beli. Misalnya ini Pak Kodim punya HP, ini dibayangkan HP ya, dibayangkan HP. Pak Kodim, saya beli HP-nya ya, berapa? Oh ini 2 juta Pak Yasin, diangsur selama 10 bulan. Oh ya, saya bawa HP, nanti saya punya utang berapa? 2 juta. Saya bawa HP, punya utang 2 juta. Kemudian setelah di tangan saya, wah saya butuh duit, ini tak jual lagi ah. Pak Kodim tolong dijual 800 saja dah, 800 tapi cash. 800 tapi cash. Akhirnya HP diambil Pak Kodim, dibayarin cash berapa? 800. Tapi saya masih punya tanggungan ngangsur sampai berapa? 2 juta. Sebenarnya kan kita pengen dapat duit 800, tapi bayarnya 2 juta. Maka saya dan Pak Kodim hukumnya sama. Mungkin yang menghendaki saya, mungkin yang menghendaki Pak Kodim, tapi hukumnya sama. Kan sebenarnya yang dihendaki mau dapat duit 800 ribu atau 800 juta, 800 ribu ya, 800 ribu. Tetapi bayar berapa? 2 juta. Pak Kodim untung berapa? Sudah 200. Sebenarnya mau praktekkan riba. Misalnya belum, sudah agak lama sih, sudah agak lama dan saya nggak mau. Saya ditelepon oleh seseorang di daerah. Ini ada rumah mau dijual, rumah di desa gede dan kayunya semuanya jati. Berapa? Saya bilang 70 juta. Hah? Rumah gede jatinya 70 juta. Sekarang saya butuh 70 juta gitu kan. Nanti 3 bulan tak beli lagi 100. Pokoknya sekarang saya kasih 70 juta sampai dapat rumah. Rumahnya gede, kayunya jati semuanya. Nanti 3 bulan lagi tak beli lagi, jangan khawatir, 100. Kalau saya mau kan saya untung banyak. Kalau saya mau saya untung banyak. Ngeluarin 70 juta dalam waktu 3 bulan dapat 100.
Kan sah, ya sah kalau jual beli. Tapi sebenarnya di sini yang dikehendaki bukan jual beli. Dia sebenarnya mau utang 70 juta, bayarnya 100 karena dia mendesak banget. Atau barangkali dia tidak paham itu, misalnya benar-benar bukan menyiasati, benar-benar dia mau jual 70 juta, barangkali Pak Yasin kemudian ternyata kurang sreg karena duitnya mau dipakai, terpaksa beli rumah, nanti tak beli lagi gitu 100 juta. Loh kalau saya mau berarti saya yang dosa dong. Kalau saya mau berarti saya yang dosa, karena saya nggak menghendaki ini rumah, tapi saya semata-mata melihat dapat untung 300, jadi bukan jual beli ini. Makanya saya nggak mau. Ya di samping juga nggak punya duit itu ya. Di samping juga nggak punya duit. Coba itu dikesampingkan ya, kita nggak mau gitu. Kalau kita mau kan saya bisa telepon Pak Salim itu ya, Pak Salim itu ya. Kalau saya mau, tapi saya nggak mau. Wah ini nggak mau. Meskipun 30 juta dalam 3 bulan nggak mau. Semacam ini banyak praktek zaman sekarang. Seperti misalnya yang saya juga dikasih tahu, mungkin Bapak Ibu mungkin tahu. Ada orang jual emas. Ini emas saya dibeli, kemudian dia dapat duit. Tapi tolong jangan pernah dijual kepada siapapun. Jadi dia jual emas kepada orang lain, tapi yang si pembeli ini dipesan jangan pernah jual kepada siapapun. Nanti tak beli dengan harga lebih mahal. Ini kan sebenarnya dia butuh duit, seakan-akan ada barang yang dijual. Ini praktek inah. Nabi bersabda, "Idza tabaya'tum al-inah," kalau kalian berjual beli inah, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak pernah mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, kalau di dalam konteks ayat ini tentang itu ya tadi seperti bahirah, saibah, wasilah, ham yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Maka Nabi disuruh bertanya kepada mereka sebagai bentuk pengingkaran. Kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, kenapa terjadi seperti ini? Ngawur, ngelantur, sakar PDW, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kenapa terjadi? Karena tidak mendapatkan Al-Quran. Maka berbahagialah dengan Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Ini tadabbur kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, bahwasanya berbahagialah, berbanggalah, merapat kepada Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari kalangan manusia Allah punya keluarga. Dari kalangan manusia Allah punya keluarga. Inna lillahi ahlina min ahlil ardi, ahlul Quran hum khassatullahi wa ahluh. Allah memiliki keluarga dari kalangan penduduk bumi. Allah punya keluarga. Siapa mereka? Ahlul Quran, ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka lah keluarganya Allah dan orang-orang kekhususannya. Bagaimana tidak berbahagia, berbangga menjadi ahli Al-Quran? Makanya kita sangat respect sekali adanya halaqah Al-Quran untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh. Kan biasanya bapak-bapak, ibu-ibu sepuh kalau mau belajar mungkin gak enak sama anak-anak gitu, mungkin juga ada perasaan malu. Tapi diberi kesempatan khusus bapak-bapak, ibu-ibu, oh banyak yang belajar. Akhirnya mereka awalnya gak bisa, jadi bisa, Masya Allah. Yang semacam ini kita harus bangga. Syiarkan Al-Quran, syiarkan Al-Quran, karena ini kita harus bangga. Kita sekarang lagi ngumpulin duit, mungkin baru sampai 40-an juta mungkin. Karena orang pengen wakaf Quran, ya sudah sini, ya sudah sini. Kita mau nyetak belum cukup. Dulu ini nyetak ini. Karena ada orang mau menyetak sejumlah 3.000. Nah, kita nebeng boleh ya, nebeng, dan kita nyetak sejumlah berapa ratus dari duit yang ada. Kemudian ada orang titip, mungkin sudah nyampe 40-an juta itu. Kemarin ada orang nelpon lagi, saya titip buat nyetak Quran ya. Iya, tapi jangan menuntut kapan nyetaknya, karena uang biar terkumpul dulu. Ya semacam ini, bagian dari ini, bangga menjadi ahli Al-Quran. Di antara yang kita cetak, selain taruh di sini, kita kirim ke Indonesia Timur,
kita kirim melalui KKN yang mereka di berbagai tempat, yang mereka laporan gak ada Al-Quran ya. Ini saja, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.